Saya dipanggil sama Danjen Kopassus Pramono Edi Wibowo. Saya dipanggil menghadap di Cicahe. Dia bertanya sama saya, "Abdul, apakah ilmu hitam itu ada?" Saya santet itu. Apa terjadi? Saya doa. Kenapa? Yang ngomong ini jenderal, bukan kopral. Dan dia ngomong, mana buktinya? Jenderal bintang 2, komandan. Ayat Tuhan curahkan hujan keselamatan, hujan pertobatan, hujan kuasamu. Lawat kami secara pribadi dan nama Tuhan dimuliakan di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, pas giliran saya ditanya, kamu ingin jadi apa? Dan kamu minta apa? Aku minta sakti kekuatan. Sudah tahu, kepercayaan pemanggilan arwah, penghormatan arwah itu sudah ada sejak zaman sebelum Abraham. Salam Sobat Ministry Channel, terima kasih terus mendukung channel ini. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pelayanan Tony. Namun terdahulu mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini boleh kembali bertemu dan mendengarkan kesaksian Pak Daud Tony. Kiranya Engkau memberkati channel ini, Engkau memberkati setiap orang-orang yang menonton, dan mereka semua boleh dipulihkan. Berkati juga Pak Daud Tony dalam setiap pelayanannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2020 saya sampaikan semua bahwa corona ini nanti akan bermutasi terus selama 5 tahun. Berapa tahun saudara? Berapa tahun saudara? 5 tahun akan bermutasi terus. Ingat, jadi ingat, mutasi corona ini akan terus mutasi terus sampai 5 tahun. Puncaknya itu di 2025. Nah nanti ada Omikron, ada ini Taurus, macam-macam. Nanti sampai ada Optimus Prime, sampai Megatron, ada semua tuh nanti. Itu mutasi terus itu. Wes terus itu mutasi terus. Itu 5 tahun. Berapa tahun saudara? Sampai corona ini posisinya error itu di 2025. Menjadi kasus virus flu biasa. Itu 2025. Nah 2030 ke bawah jadi biasa aja. Tetapi ingat, setelah 2020 ekonomi berhenti, 2021 deflasi, 2022 ini kita mengalami stagflasi. Daya beli masyarakat turun, harga-harga naik. Jelas? Jelas? Dan pesannya adalah jangan utang bank, karena suku bunga bank akan naik mulai tahun depan. Tahun ini naik dikit-dikit lah, tapi tahun depan naik. Dan inflasi terus, kita nanti mengalami inflasi terus, itu dari 2022 sampai 2027. Sampai tahun berapa saudara? 2027. Nah, dan saran saya pada saudara, semua berkebun. Apa saudara? Semua apa? Nah, kenapa? Karena nanti akan terjadi krisis pangan. Tahun demi tahun. Jelas? Jelas? Apa saudara? Harga pangan akan naik. Konsumsi. Tusan, saya ditanya, waktu resesi ekonomi terjadi, dampaknya gimana? Ini masa yang akan datang yang akan saya beritahu pada saudara. Yang di pinggir-pinggir kota, dan di desa-desa, kampung-kampung tidak terasa. Khusus Pulau Jawa, khusus Sumatera, khusus Kalimantan, khusus Sulawesi. Kenapa?
Karena di situ banyak sumber makanan. Jelas? Yang terasa Jakarta. Ngomong sebelahnya, tempat kita. Jelas? 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 Jabodetabek. Surabaya, Bandung terasa. Tapi kayak Cianjur tidak terasa. Nah, di desa, kenapa desa-desa tidak terpengaruh? Karena tidak banyak keinginan. Karena setiap hari ketemu nih sapi, kambing, tanaman. Jelas? 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 Di kota ketemu nih Hermes, betul? Terlalu banyak keinginan, betul? Betul? Dan ingat, 2022 kan sudah dikasih tahu BBM akan naik, betul? Kalau BBM naik, semua akan apa? Naik. Nilai uang turun. Langkah kita gimana? Pegang rupiah secukupnya. Ikut saya semua, pegang rupiah secukupnya. Karena kita sehari-hari hidup kan transaksi rupiah. Begitu ada keuntungan, masukkan, beli barang, dagangan yang saudara gelutin yang kerjain. Kain, untung belikan kain lagi. Tapi tetap rupiah saudara pegang. Saudara bisnis onderdil, dapat untung, belikan onderdil lagi. Itu langkahnya gitu. Pegang rupiah secukupnya. Ini semua, pegang rupiah secukupnya. Karena kita untuk transaksi. Jelas? 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 Dan ngomong sama sebelahnya, jangan banyak keinginan. Terutama shopping. Jelas? 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 Nah, ingat, inflasi ini akan sampai di 2000 berapa saudara? 2027. Nah, pada waktu inflasi 2027, saudara harus siapkan ini semuanya. Jangan utang bank. Datang utang gimana? Ya dilunasi. Nah, saya lunasi, jangan nambah utang lagi. Dan resesi ekonomi yang sebenarnya adalah tahun depan. Tahun ini adalah permulaan. Ingat semua, permulaan. Apa saudara? Apa saudara? Permulaan. Nah, nanti krisis yang sebenarnya resesi. Krisis sih masih belum lah, resesi lah. Itu adalah tahun depan. Di 2023. Tapi setitik terang datang, artinya apa? Kita semua kembali ke hidup normal. Dan saudara yang tinggal di desa-desa, di pinggir-pinggir kota, happy-happy saja. Apalagi yang di pinggir laut, tidak mikirkan yang lain, mikirkan hanya mancing, betul enggak? Tidak mikirkan resesi. Jadi ingat, dampaknya hanya di mana saudara? Di apa? Di kota saja. Jadi saudara, Pak, kalau saya di kota mumet piye, Pak? Pulang kampung. Bawa cangkul. Hidup sederhana apa adanya hidup. Jelas? Enggak usah banyak-banyak. Di desa tempat saya tempat saya, itu uang 1 juta bisa untuk mencukupi satu keluarga. Penting ada beras. Kenapa? Kedua, sayur ada, bayam itu tumbuh liar. Ginseng, daun ginseng itu tumbuh liar. Mau sehat, minum sehat, langsung asli.
susu sapi dari sapinya langsung. Lebih segar kan gitu. Pengen ayam, nangkap. Mau telur, nunggu ayamnya bertelur. 1 juta sebulan cukup. Menurut orang kota tidak mungkin, betul? Betul? Tapi di desa bisa. 1 keluarga. Kenapa bisa? Karena modalnya hanya 1, beli beras. Makanya resesi ekonomi nanti tahun depan yang terasa adalah di kota-kota besar. Tapi Tuhan memberitahu kita bahwa Tuhan pelihara kita di tengah-tengah kesusahan. Apa saudara? Apa saudara? Dan di tengah-tengah kesulitan. Yang tinggal dalam kota tidak usah panik.